Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Sri Warsini. Umat Tuhan, mari berdiri untuk memulai ibadah, diawali dengan menyanyikan himne Pelkat PKP. Satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejarah koinonia, bersama mengertikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan maturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Puji nama-Mu besar, ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema. Langit Tuhan Allah bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami boleh bersyukur atas kemurahan-Mu, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh mempersiapkan diri memasuki ibadah Pelkat PKP ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, menopang, menuntun kami untuk dapat mengikuti ibadah kami pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mazmur berbalasan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat dengan penuh iman. Pada sore hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan, merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea pasal 4 ayat 15 sampai 19. Mohon ibu-ibu untuk dipersiapkan bacaannya terlebih dahulu. Setelah kita persiapkan bacaan Alkitab kita, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Dengan kerendahan hati ya Tuhan Yesus, di sore yang indah ini Tuhan, kami ibu-ibu GPIB Tugu datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati. Mohon ampun akan dosa kesalahan kami ya Tuhan. Sehingga pada sore yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu ya Tuhan. Kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan akan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami semuanya ya Tuhan. Terutama Tuhan berikan hikmat dan pimpin hamba dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba boleh menyampaikan firman kebenaran. Sehingga setiap yang mendengarkannya mengerti, memahami, dan dimampukan untuk wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berfirman ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan tidak melakukan dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah Tuhan Yesus doa kami, dengar sampai doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kami undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab Hosea pasal 4 ayat 15 sampai 19 yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika engkau ini berzina hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet-awen dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran. Mereka, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Demikianlah jauh pembacaan firman. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk.
ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kami berdoa mudah-mudahan ibu yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan beserta dengan keluarga. Pada sore hari ini kita bersama-sama akan membahas atau merenungkan atau mempelajari sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea pasal 4 ayat 15 sampai 19 dengan judul tema dosa jangan terus merajalela. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita melihat bagaimana dimulai di ayat yang ke-15. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet-awen dan janganlah bersumpah demi yang hidup. Nah, ini dikatakan di sini, kenapa dikatakan jangan engkau ini berzina, hai Israel? Di dalam teologi berzina artinya adalah orang yang senantiasa hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Mereka menyembah para Baal atau dewa-dewa Baal. Bahkan dalam kehidupan mereka sebagai orang Israel, mereka senantiasa meninggalkan daripada kehidupan bersama dengan Allah. Nah, ini yang dikatakan di dalam bacaan kita pada sore hari ini. Sehingga dengan demikian kita tahu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Israel adalah bangsa yang senantiasa adalah bangsa yang berzina, meninggalkan atau tidak mendengarkan segala perintah Allah. Bahkan di ayat yang ke-16 dikatakan Israel adalah degil. Degil itu adalah orang yang keras kepala atau orang bilang adalah yang kepala batu. Kenapa dikatakan mereka adalah orang-orang yang berkepala batu? Karena mereka tidak mendengarkan perintah Allah. Mereka lebih suka mendengarkan dari apapun yang mereka inginkan sendiri. Sehingga kehidupannya mereka menyimpang daripada perintah Allah. Itu yang dikatakan di dalam bacaan kita. Mereka orang-orang yang degil. Dia keras kepala. Sudah diperintahkan Allah agar mereka menyembah kepada Allah. Tetapi kenyataannya mereka justru menyembah kepada berhala. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka hanya datang kepada Tuhan itu pada saat mereka butuh Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Tetapi apabila kehidupan mereka mulus, kehidupan mereka senantiasa enak gitu, mereka sudah mulai meninggalkan Allah. Itu yang dikatakan Allah. Mereka lah keras kepala, mereka kepala batu atau degil dalam Alkitab bacaan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Israel Utara adalah hidup yang seperti itu. Bahkan mereka mengajak Yehuda Israel Selatan untuk juga melakukan apa yang mereka lakukan. Kalau kita boleh berbicara ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau mau berbuat dosa ya jangan ajak-ajak orang lain. Lakukanlah sendiri. Tapi ini Israel Utara mengajak Israel Selatan atau Yehuda. Nah, ini yang Tuhan sangat kecam di dalam apa yang telah mereka lakukan. Di dalam kehidupan dia mengaku sebagai orang Israel, tetapi kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada sore hari ini mengajarkan kepada kita ibu-ibu, bagaimana dalam kehidupan kita. Apakah kita juga mau ikut-ikutan seperti Israel Utara? Terkadang banyak orang melakukan, orang bilang dosa jamaah gitu ya. Artinya dosa tapi ngajak-ngajak orang gitu. Melakukan suka ngerumpi-ngerumpi atau nongkrong atau ngobrol-ngobrol, membicarakan orang lain atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dalam bacaan kita pada sore hari ini mengajak kepada kita ibu-ibu sekalian supaya kita jangan seperti orang Israel Utara yang mengajak Yehuda atau Israel Selatan untuk melakukan dosa.
Mereka mengajak orang-orang Yehuda, bahkan orang-orang di sekitarnya untuk menyembah berhala dan bahkan menyembah dewa. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau tadi kita berbicara secara teologi, mengajarkan kepada kita yang pertama, marilah ibu-ibu dan seluruh jemaat, kita hanya menyembah kepada Tuhan. Kita ingat, kita bisa hidup sampai sekarang ini semuanya karena berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, maka apa yang terjadi ibu-ibu? Mungkin kehidupan kita akan jatuh ke dalam dosa. Kehidupan kita tidak sejahtera. Nah, ini yang harus kita pahami ibu-ibu. Janganlah ikut-ikutan. Kalau memang ada teman kita, saudara kita, sahabat kita, atau siapapun yang mengajak kita melakukan dosa, kita harus berani mengatakan tidak dengan jelas. Lebih baik kita nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya saudara. Kalau mereka mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan segala dosa dan kesalahan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan sore hari ini juga mengajak kepada kita ibu-ibu, mari kita melakukan apa yang seharusnya diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus rajin membaca firman Tuhan setiap saat. Jangan hanya pada saat perlu aja kita membaca firman Tuhan. Setiap saat. Karena kita dikasih 1 hari 24 jam. Kita harus mengutamakan bagaimana kita membaca firman Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca, merenungkan, berdoa, memuji Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Pada saat ada orang lain, saudara, teman, sahabat, rekan kita mengajak, maka kita akan bisa menjawab, oh tidak, saya tidak mau. Kenapa enggak mau? Karena itu melanggar daripada perintah Tuhan. Tetapi kalau kita tidak, iman kita tidak kuat, tidak teguh, apa yang terjadi? Kita ikut-ikutan. Orang bilang apa? Solidaritas teman. Nah, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu mohon di dalam kehidupannya kita harus bisa memilah-memilih. Mana sih teman, sahabat, saudara yang memang memberikan kita jalan yang baik, jalan terang. Kita harus bisa memilah-memilih. Pilihlah, dipilah-pilah, setelah dipilah-pilah, dipilih. Yang baik itu yang kita pilih, yang kita lakukan. Tentunya yang seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terpancing. Nah, kalau kita membaca kitab Hosea dari pasal 1. Di sana dikatakan di pasal 1, kita lihat tokohnya adalah Nabi Hosea. Tuhan memerintahkan Nabi Hosea untuk menikah dengan Gomer, seorang pelacur. Mungkin kita bertanya, kenapa sih kok Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikah dengan Gomer, seorang pelacur? Ini merupakan gambaran ibu-ibu, gambaran akan kehidupan Israel dengan Allah. Israel menyakiti Allah. Jadi digambarkan bangsa Israel itu seperti pelacur. Ya, pelacur karena dia berzina. Berzina dengan apa? Dengan kedagingan, berzina dengan keduniawian. Mereka lebih percaya kepada berhala, kepada Baal, pada dewa-dewa Baal daripada kepada Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita di zaman yang sekarang ini, ibu-ibu, tentunya juga kita masih melihat bukan di Indonesia aja, seluruh dunia masih banyak terpapar COVID-19 ibu-ibu. Namun kita sebagai ibu-ibu harusnya kita juga menjadi orang yang kuat, orang yang teguh. Ya, sebagai orang yang kuat, orang yang teguh, bagaimana supaya ibu-ibu sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga ini juga memotivasi, mengajak anggota keluarga, baik suami, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Untuk apa? Untuk senantiasa setia taat kepada Tuhan. Kita nggak usah memikirkan yang aneh-aneh gitu. Banyak orang-orang memikirkan aneh-aneh, udah ini masa pandemi, yang seperti ini, secara ekonomi dan sebagainya. Kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan senantiasa memberkati kita dengan segala usaha, dengan segala upaya yang kita lakukan. Oleh karena itu setilah kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Dan relevansinya firman pada sore hari ini kepada ibu-ibu sekalian. Yang pertama ibu-ibu, jadilah kaum perempuan masa kini dengan tetap menjaga diri kita dan keluarga agar kita tidak terpapar virus corona. Dijaga kesehatannya, makannya, istirahatnya. Yang kedua, menjaga diri secara serius dan sungguh-sungguh agar kita tidak terpapar virus. Ya, virus COVID-19 ibu-ibu. Nah, ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, selamatkan diri kita dari terpapar virus. Bagaimana caranya? Kita harus juga patuh terhadap protokol kesehatan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini ibu-ibu, kita disadarkan akan firman pada sore hari ini. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, bagaimana kita mengantisipasinya. Sehingga dosa ini tidak terus merajalela dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dengan rekan-rekan, dengan sesama kita. Yuk saya mengajak ibu-ibu sekalian, mari kita jaga diri kita jaga hati kita jaga iman kita, sehingga kita tidak terpengaruh, sehingga dosa ini tidak menjalar kemana-mana. Yaitu dengan cara apa? Menguatkan iman kita, dengan cara membaca firman, merenungkan firman, memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, sehingga dosa cukup berhenti sampai di sini saja, jangan diperpanjang. Sering sekali dalam kehidupan bergereja juga kita banyak melihat ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang hobinya gitu ya. Hobinya suka ngomongin orang gitu ya. Atau hobinya suka melakukan sesuatu yang tidak pantas gitu. Ibu-ibu pada sore hari ini, kiranya firman yang kita baca harus kita pahami, kita mengerti. Jangan sampai firman ini berlalu dengan sia-sia. Mari kita lakukan. Mari kita stop dosa itu. Sehingga dosa tidak merajalela kemana. Sehingga dosa ini boleh kita ganti dengan kebenaran, kebaikan yang berasal dari Tuhan. Dengan demikian, ibu-ibu seluruhnya dan jemaat GPIB dan tentunya jemaat yang ada di muka bumi ini senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kita harus hidup dalam damai sejahtera dan kita tentunya harus membawa damai itu dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dan dengan siapapun dimanapun kita berada. Hiduplah damai sejahtera, stop dosa. Itu harus kita tegaskan, stop dosa. Dengan kita stop dosa tentunya lingkungan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Tapi kalau dosa itu masih terus kita lakukan, apa yang terjadi? Kita nggak akan pernah hidup damai. Karena benaran tidak pernah akan nyata. Tetapi kejahatan yang senantiasa akan memenangkan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan di malam yang indah ini, mari kita katakan ibu-ibu, secara pribadi, stop dosa. Saya akan melakukan kebenaran firman Allah. Untuk mengakhiri renungan pada malam hari ini, kita akan membaca dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah renungan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita.
Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidupkan deras, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sore yang indah ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Tuhan taburkan pada sore hari ini. Biarlah firman itu senantiasa tinggal dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga firman itu boleh mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, menasihati kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Engkau. Agar kehidupan kami senantiasa melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami senantiasa setia taat akan Engkau ya Tuhan. Mendengarkan segala perintah dan kehendak-Mu. Dan mampukan kami Tuhan Yesus melakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, biarlah firman ini juga senantiasa menguatkan iman percaya kami. Agar kami tidak jatuh dalam dosa, agar kami tidak terpengaruh ataupun ikut-ikutan melakukan dosa dan kejahatan ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, di sore yang indah ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap kami ibu-ibu GPIB Tugu ya Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di sore yang indah ini Tuhan, kami sehati berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada, khususnya GPIB Tugu, dengan segala tugas panggilan pelayanan. Tuhan memberkati ya Tuhan, agar segala program-program pelayanan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Aderade ya Tuhan, di dalam pelayanannya sebagai KMJ tempat ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat, dan roh takut akan Engkau. Juga memberkati Ibu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis. Tuhan juga memberkatinya. Kami mau serahkan Tuhan para pendeta yang ada di tengah-tengah jemaat GPIB Tugu ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, berikan hikmat roh takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga senantiasa mencukupkan akan segala kebutuhan mereka, tengah-tengah keluarga mereka, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sehati berdoa untuk para presbiter, penatua dan diaken Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, pekerjaan mereka, dan keluarga mereka, kesehatan mereka Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati segala sesuatunya yang boleh dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para panitia, juga akan berdoa untuk pengurus ke-6 Belkat, untuk karyawan yang ada, satpam yang ada, dan juga memberkati seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan di GPIB Tugu. Tuhan memberkati mereka, pengurus Arimatea, pengurus Ya Pendek, para guru, orang tua, donatur, para peserta didik. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga memberkati tim Inforkom yang senantiasa mengambil bagian dengan penuh sukacita.
Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan kehidupan pribadi mereka. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kesukacitaan bagi mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga yang ambil bagian di dalam ibadah, baik itu kantoria, baik itu pemandu lagu, baik itu juga organis dan sound system, Tuhan juga memberkatinya Tuhan. Semuanya itu di dalam rangka untuk memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk para pengurus daripada PKP Tuhan. Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka, agar dengan penuh sukacita mereka boleh melayani Engkau. Memberkati setiap pekerjaan mereka, rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya sukacita dan sejahtera boleh menaungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati seluruh ibu-ibu GPIB Tugu dengan segala pergumulan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Jadikanlah mereka tiang doa di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka juga dimampukan untuk mendidik anak-anaknya dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh pergumulan di GPIB Tugu ke tangan kuasa-Mu. Tuhan juga memberkati akan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, kiranya Tuhan juga memberkatinya, memberikan kekuatan iman bagi mereka. Baik itu karena bencana alam, sakit penyakit, apapun yang ditanya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan Yesus ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh rangkaian doa kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah, Pelkat PKP dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Pelkat PKP. Padamu Tuhan dan Allahku, ku
umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan. Biarlah apa yang telah kami berikan, Tuhan memberkatinya, agar boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami di GPIB Tugu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Kami atas nama pengurus Pelkat PKP dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Diaken Nyonya Sri Warsini sebagai pemberita firman pada ibadah Pelkat PKP sore ini. Terima kasih, Bu. Juga kepada operator sound system, pemandu lagu, organis, dan tim Inforkom yang sudah mendukung hingga ibadah PKP secara virtual dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita undang untuk bangkit berdiri. Ibu-ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.